Power Breakfast. Halo, selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Power Breakfast setiap Senin kembali hadir untuk Anda. Kali ini narasumber kita adalah Kepala Biro Humas Data dan Informasi Kementerian Agama Republik Indonesia, Pak Ahmad Fauzin, yang sudah join melalui Zoom wawancara ini. Dan tentu Anda juga bisa menyimak wawancara ini selain di radio, juga di Facebook, kemudian Twitter, Instagram, dan juga di YouTube El Sinta. Saya langsung sapa Pak Ahmad Fauzin yang sudah tersambung. Halo, Assalamualaikum Pak Ahmad Fauzin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Wiryo. Apa kabar Pak Fauzin? Alhamdulillah, saya sehat. Sehat. Ini kemarin kita ngobrol-ngobrol terus mau wawancara langsung sambil makan nasi lengko. Sate bengong. Waduh, ini Mas Wiryo malah lewat virtual. Ya. Wah, sepertinya kapan-kapan kita harus agendakan ya Pak Fauzin ya. Itu nasi lengko itu Mas, itu asli nasi daerah. Kita harus merawat budaya lokal ya, termasuk kuliner. Jadi nasi lengko itu berasal dari kawasan Ngapak. Ya, seperti jadi Tegal Brebes ya. Wah, sepertinya satu kampung kayaknya nih Pak. Rika wong Tegal berarti Pak Wiryo. Tegal Pak Fauzin. Karena hafal betul kalau nasi lengko, kemudian tadi sate blengong ya. Sate blengong. Ya, nasi lengko itu terdiri dari ini, tempe goreng yang dipotong kecil-kecil, kemudian ada timunnya itu kecil-kecil juga dipotong, ada brambang goreng, kemudian ada kecapnya. Wah, ini mestinya kalau Mas Wiryo ada di Kemenang lantai 4, kita bersama-sama. Aduh, saya jadi kangen makanan itu. Terus sate blengong Mas. Sate blengong, iya. Ya, blengong itu apa? Blengong itu campuran antara bebek ya sama mentok. Itu maka keluarlah blengong. Jadi blengong makanya dagingnya kenyal, enak tuh Mas. Kenyal, enak. Perlu jadi coba lagi. Iya betul. Jadi peranakan bebek dan mentok ya, Pak Fauzin ya. Iya betul. Ini Pak Fauzin ini menjaga betul ya makanan-makanan lokal, namanya kearifan lokal ya. Ya, kearifan lokal itu bagian dari kita menjaga budaya sebagaimana yang disampaikan Pak Presiden di acara pernikahannya putranya Pak Presiden yang kemarin. Itu beliau acara tradisi budaya itu diterapkan untuk menjaga merawatnya gitu, merawat. Iya, baik. Sama kuliner juga begitu Mas. Itu kalau nasi lengko tidak ditradisikan, itu nanti akan kalah dengan makanan-makanan ringan yang sekarang ini mungkin seperti usia kita itu nggak masuk tuh kalau dimakan. Iya, baik. Ini sudah sampai kantor ya Pak Fauzin ya? Ya, sudah Mas Wiryo. Wah, hebat. Sudah. Jadi biasanya kalau sampai kantor jam berapa Pak Fauzin? Ya, kita kebetulan tinggal di sekitar kantor ya. Jadi perjalanan paling kalau kita menuju ke kantor itu setiap pagi itu 5-10 menit. Jadi aman. Kalau kita jam kerja kita kan 7.30. Jadi jam 7:15 lah saya sudah jalan ke kantor. Iya. Jadi lebih awal karena kalau siang dikit sudah pasti macet ya Pak Fauzin ya. Ya, macet, tapi kalau sekitaran dari Jalan Jaksa, Kebon Sirih menuju ke Lapangan Banteng itu tidak terlalu crowded seperti di daerah-daerah lain. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Nah, kebiasaan pagi hari itu sarapan dulu atau olahraga dulu nih Pak Fauzin? Saya kebetulan karena biasa untuk santai-santai, jadi jalan ya, habis subuh itu biasanya kadang sok diskusi sama teman-teman yang habis sholat subuh, ya ngobrol, diskusi apa gini, perkembangan informasi kekinian gitu. Kadang diskusi tentang refleksi memori masa lalu pada saat ketika kita berada di berproses di pesantren itu, mondok gitu. Itu untuk membuka bahwa kita itu sebenarnya adalah para santri yang setiap saat itu harus mengedepankan akhlakul karimah itu. Jadi memang sudah terbiasa sejak dulu santri ya Pak Fauzin ya, kebiasaan seperti itu ya, diskusi dan lain sebagainya. Ya, cuman dulu pernah latihan merokok dikasih kopi tapi ternyata nggak sukses rokoknya. Jadi rokoknya dikasih kopi begitu ya, pinggirnya begitu ya Pak? Iya, biar ketika disedot itu
kletek terus ada suara aroma apa namanya kopi. Lebih mantap Sehingga gitu yang- ya Pak maksudnya. Iya betul. Hmm. Jadi kopinya setelah diminum, tinggal sisa ampasnya itu kita ambil terus dileletkan ke rokok itu. Iya. Tapi Selain soal sarapan ya, selain favoritnya apa nih selain sarapan nasi lengko misalnya sama sate belengong. Favoritnya apa selain itu Ya. Pak Fauzin? sate kambing, tongseng itu juga. Wah, Eh, ini cocok ini. itu ada beberapa orang yang menyebutkan bahwa orang yang suka makan sate, terutama sate kambing itu apa namanya, ketika luka dia cepat sembuh katanya Mas. Ada yang begitu. Luka apa nih? Luka hati apa luka apa nih? Ya tentunya luka fisik ya, kalau misalnya iya, jatuh iya. kemudian ini mudah cepat lekas sembuh karena apa namanya, mungkin dari sering makan sate ya. Maka mungkin para pemirsa bisa sering makan sate di Brebes dan Tegal sehingga bisa apa namanya, kondisi tubuhnya bisa prima dan kuat gitu fisiknya. Iya, karena sate kambing yang terkenal ya Tegal Brebes itu ya Pak Fauzin ya. Iya. Sate kambing. Oke. Jangan lupa juga telur asin Mas. Telur asin. Telur asin atau endog asin, Pak? Endog asin ya. Endognya capek-capek. Baik. Nah, Pak Fauzin sebelum berangkat ke kantor, biasanya sempat mengakses informasi nggak kan? Sekarang banyak pemberitaan, barangkali juga terkait dengan Kementerian Agama misalnya. Itu sering akses informasi sambil berangkat ke kantor misalnya. Iya betul Mas. Saya setiap apa namanya pagi mesti saya buka Kemenag Go ID. Iya, karena itu bagian dari salah satu apa namanya tugas kita ya untuk apa namanya, untuk melihat seberapa jauh perkembangan informasi itu dari Kemenag Go ID. Itu karena laman kita itu kebetulan kemarin Gusmen juga mendapatkan penghargaan sebagai kementerian yang mengelola website terbaik. Jadi dari Tempo kemarin Mas. Dari Tempo. Wah, selamat untuk itu ya, Iya. Pak Fauzin ya. Iya, terima kasih, Ada Mas Wirya. berapa penghargaan kemarin, Pak? Kemarin kebetulan di satu malam itu ada 4 penghargaan. 4 penghargaan. Wah. Ya, 4 dahsyat penghargaan. Yang pertama itu dari Muslim Choice. Muslim Choice itu kategori good good government ya. Yang ketiga, yang kedua itu di Tempo. Jadi Tempo itu ada penyelenggaraan pemberian award dengan berbagai kategori dan kita itu dapat 3 langsung Mas. Wah, dahsyat betul ya. Tapi mudah-mudahan berbagai penghargaan itu bisa memotivasi semangat kerja dari seluruh ASN di Kementerian Agama ya, Pak Fauzin ya. Ya betul. Kemarin juga Gusman menyampaikan bahwa penghargaan ini adalah penghargaan pertama untuk didedikasikan untuk Pak Presiden. Kemudian yang kedua untuk apa namanya, seluruh ASN yang ada di Kementerian Agama, karena ASN yang di Kementerian Agama itu baik yang PNS maupun yang non PNS berkontribusi terhadap pengelolaan layanan yang diberikan oleh Kementerian Agama kepada masyarakat. Salah satunya kita kemarin di 25 November sudah Menteri Agama melaunching super app, aplikasi berbasis Play Store ya atau App Store itu. Nah, itu untuk memberikan layanan kepada masyarakat gitu. Jadi Mas Wiryo kalau mau daftar haji, lihat porsi haji, kemudian kapan berangkatnya, itu bisa lewat super app. Di situ langsung klik Islam, kemudian klik haji, kemudian porsi, udah langsung kelihatan, langsung itu dalam waktu sekejap bisa terlihat. Nomor porsi Anda sekian, tahun akan berangkatnya sekian. Itu yang haji. Kemudian yang kedua nikah. Nih Mas Wiryo kalau mau menikah itu lewat super app juga daftar nikah di situ. Jadi semuanya ada di situ ya, seluruh pelayanan publik ada di super dalam apps. Dalam konteks ke depan itu semuanya akan ada di super app. Kita fase karena pertama launching, kemudian di layanan publik, 3 layanan publik besar. Jadi yang terkait dengan halal. Jadi kuliner, orang-orang yang memiliki apa namanya usaha di makanan atau food itu mereka segera mendaftarkan kepada Kementerian Agama melalui BPJPH halal. Jadi produk-produknya harus produk halal.
Nah, itu lewat mana? Lewat super app, Mas Wiryo. Iya. Jadi Mas Wiryo kalau punya usaha makanan food ya, ya, teman-temannya dan siapa saja ketika ingin mendaftar supaya ada di situ dapat sertifikasi halal, lewat super app itu, Mas. Oh, di situ semuanya sudah bisa ya? Iya, bisa. Iya, artinya sekarang semakin dipermudah. Baik, Pak, cerita dong tugas dari Biro Humas Data dan Informasi itu apa bedanya misalnya dengan sebagai juru bicaranya atau menyiapkan berbagai macam kepentingan atau keperluan apapun untuk kebutuhan publikasi dan lain sebagainya, Pak? Ya, kebetulan kita itu payung hukumnya atau regulasinya berada di PMA nomor 42 tahun 2016, Mas. 42 tahun 2016, di situ di bagian ke-9 bahwa Biro Hubungan Masyarakat Data dan Informasi mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pengelolaan, dan penyelenggaraan serta evaluasi di bidang hubungan masyarakat, data, dan teknologi informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi tugas kita itu terkait dengan hubungan masyarakat, ya. Hubungan masyarakat itu perumusan kebijakan operasional di bidang humas, data, dan informasi. Ya, kalau saya singkat itu ini, Mas Wiryo. Ya. Itu ada tugas utamanya. Kemudian yang berikutnya adalah fungsi humas atau fungsi Biro HDI, Humas Data Informasi. Ya. Itu ada P3K dan P3F serta P2. Ya. P3, P yang pertama itu perumusan kebijakan operasional di bidang hubungan masyarakat, data, dan teknologi informasi. P yang kedua, pelaksanaan hubungan dengan lembaga negara, lembaga pemerintah, media. Nah, ini tidak lupa juga media, Mas. Jadi kita punya hubungan erat dengan media, termasuk Mas Wiryo ini, ya, dengan Mas Wiryo yang di El Sinta. Kemudian lembaga keagamaan. Kemudian P yang ketiga, pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data dan teknologi informasi di bidang agama, dan seterusnya, Mas. Nanti terlalu banyak. Ada 10 fungsi. Oke. Jadi memang banyak sekali tugasnya. Nah, saking banyaknya, tentu ada skala prioritas ya, Pak Fauzin. Ya, skala prioritas itu sesuai dengan kebutuhan saat itu. Rencana strategis, rencana strategis Kementerian Agama. Salah satunya kita Kementerian Agama di tahun ini ada program strategis. Salah satunya adalah transformasi digital. Nah, dalam konteks transformasi digital ini, Kementerian Agama meluncurkan Pusaka Super App tadi. Nah, yang kemarin juga pada saat Hari Anti Korupsi Sedunia yang diselenggarakan oleh KPK, jadi kita menyelenggarakan ikut pameran, Mas Wiryo. Dan kebetulan itu antar KL dan seluruhnya kita mendapat posisi juara kedua. Antar kementerian lembaga ya? Ya, antar kementerian lembaga baik BUMN, kemudian KL, lain gitu. Itu semuanya ikut memeriahkan dalam rangka Hari Anti Korupsi Sedunia, dan kita nomor 2, Mas. Gitu. Karena salah satu yang kita perlukan, distingsi yang kita sampaikan, kita punya super app. Oke, jadi itu sebagai bentuk keterbukaan publik, kemudian layanan publik semakin dipermudah dan masyarakat juga bisa memonitor ya. Apa yang dilakukan dan sebagainya. Betul, mendekatkan Kementerian Agama dengan masyarakat. Kemudian di dalam layanannya berbasis berbasis IT, sehingga tidak head to head antara yang dilayani dan yang melayani, tidak langsung ketemu. Pakainya bahasa mesin sehingga aman, dia tidak ada korupsi. Oke, baik. Pak Fauzin, kita buka line telepon untuk pendengar yang ingin bertanya langsung, boleh ya? Sekarang kami buka line telepon 0215869000 atau SMS WhatsApp di 081-1806543. Kami masih berbincang bersama Kepala Biro Humas Data dan Informasi Kementerian Agama, Pak Ahmad Fauzin. Silakan 0215869000, SMS WhatsApp di 081-1806543. Pak Fauzin, Desember ini kan akhir tahun ya Pak Fauzin ya. Kira-kira apa sih capaian yang sudah dilakukan oleh Kementerian Agama, kemudian apa target yang akan dilakukan pada tahun depan, Pak Fauzin? Ya, Mas Wiryo, ini memang di akhir Desember ini sebagai 2 tahun perjalanan kinerja
Gus Menteri ya. Jadi insya Allah di 20 Desember itu sebagai 2 tahun persis Gus Men menjadi Menteri Agama. Jadi banyak hal yang sudah dilakukan capaiannya, termasuk salah satunya ya Mas Wiryo, salah satunya bahwa sebagai program strategis transformasi digital Pak Menteri Gus Men mengawal betul Mas, sehingga bisa terwujud yang namanya Super App itu. Kemudian yang juga tidak boleh kita lupakan pelayanan haji Mas Wiryo. Pelayanan haji, indeks kepuasan masyarakat dalam pelayanan haji di tahun 2022 ini sangat memuaskan. Ini menunjukkan bahwa ada peningkatan yang signifikan. Ini capaian yang dilakukan. Dan banyak hal capaian yang salah satunya kita mendapat apresiasi. Kemarin sebelum dapat apresiasi award dari berbagai media, termasuk itu dari Nawacita, itu kita mendapat televisi Nawacita ya, itu memberikan award kepada Menteri Agama sebagai kategori yang bersemangat memelopori untuk kebinekaan. Nah ini ada kaitannya dengan moderasi beragama dong Pak Fauzin ya? Iya, moderasi beragama itu instrumennya ada 4 ya. Iya. Jadi tahan dulu Pak Fauzin, tahan dulu sebelum lanjut ya. Saya akan sapa dulu pendengar sudah menunggu ada Pak Agus Riono. Pak Agus Riono ini mantan Dubes RI untuk Vatikan 2016-2020 ya. Jadi Pak Agus Riono ini Dubes RI untuk Vatikan 2016-2020. Pak Agus, halo, selamat pagi Pak Agus. Selamat pagi Mas Wiryo. Betul saya bilang tadi ya Pak Agus ya, sampaikan tadi ya. Ya, betul. Dubes RI untuk Vatikan 2016-2020. Baik, silakan Pak Agus. Baik, selamat pagi Pak Fauzin. Selamat pagi Pak Agus, wah luar biasa ini bisa ketemu orang luar biasa ini. Kebetulan saya tertarik pagi ini mendengarkan paparan dari Pak Fauzin. Nasi lengko ini Pak Agus. Kenapa Pak? Nasi lengko ya, sama satu belengong ya. Ya. Nah kebetulan saya ingin menyampaikan sesuatu yang menarik karena kira-kira 3-4 tahun yang lalu Pak Gus Menteri, Pak Haji Yakut pernah berkunjung ke Vatikan dan saya menemani beliau dan bisa bertemu dengan Paus Fransiskus. Nah kemudian ini di dalam konteks juga moderasi dan kerukunan umat beragama kita. Pada waktu saya pamit dengan Paus Fransiskus pada tahun 2020, beliau menyampaikan pada tahun 2020 mestinya akan berkunjung ke Indonesia bulan September. Dan saya menyampaikan surat dari Bapak Presiden kepada Paus. Nah, tetapi karena pandemi, kemudian beliau membatalkan atau reschedule. Tetapi ketika kami pamit pada bulan Juni tahun 2020, saya bertanya, apakah Bapak Paus masih bisa atau ingin berkunjung ke Indonesia? Jawaban beliau, ya, saya ingin berkunjung. Memang kondisi kesehatan beliau memang belum kuat begitu ya. Nah pertanyaan kami dan mungkin saran kami Pak Fauzin, mohon bisa disampaikan ke Bapak Menteri Agama bila mungkin bisa mengundang kembali Paus Fransiskus ke Indonesia di dalam konteks membangun kerukunan umat beragama di Indonesia. Demikian Mas Wiryo dan Pak Fauzin. Terima kasih Pak Agus. Baik. Nanti ditanggapi ya. Nanti ditanggapi Pak Fauzin. Saya sapa selanjutnya ada Pak Solahuddin di Ciputat, Tangerang Selatan. Pak Solahuddin, silakan Pak Solah. Ya, selamat pagi Mas Wiryo. Pagi Pak Solahuddin. Pak Fauzin ya. Ya. Selamat pagi Mas Solahuddin. Ya, saya ingin memberikan apresiasi ya terhadap capaian-capaian Menteri Agama yang sudah diberikan apresiasi. Artinya kalau sudah diberikan apresiasi, ada effort yang luar biasa yang ditunjukkan secara nyata. Itu satu. Yang kedua, pertanyaan saya mungkin apa hubungan Kepala Biro HDI dengan juru bicara yang Bu Ana sekarang itu Mas Fauzin ya. Itu perlu ya mungkin kita ketahui karena sepertinya kan ada 2 jubir nih ya. Jubir HDI kan hubungan masyarakat. Nah satu lagi ada jubir ya. Nah, bagaimana Kementerian Agama mengelola itu? Kalau di KPK kan jubirnya langsung juga ahli fikih, ya, itu sebagai jubir yang real begitu. Yang kedua, menurut saya memang luar biasa ya. Super App ini kalau betul-betul dikelola dengan nyata itu akan mengeliminir ya berbagai macam potensi-potensi ketidakbaikan ya dalam proses pelayanan publik. Dan ini memang harus dibuat
ke semua lini, baik itu urusan kepegawaian, bukan urusan haji juga ya, bukan hanya urusan yang lain, tetapi semua ya, karena sepertinya ya, walaupun kita udah berusaha, pasti ada hal-hal yang di lapangan yang mungkin belum bisa move on ya, untuk bisa maju lebih sedikit untuk menghindari hal yang tidak diinginkan. Yang pasti sebetulnya kan integritas dan akuntability itu penting ya. Saya kira itu, saya ucapkan selamat ya, semoga Kementerian Agama lebih baik lagi, lebih bagus dalam melayani umat. Terima kasih. Terima kasih Pak Salahuddin. Baik, kemudian Pak Hari di Jakarta Pusat, silakan Pak Hari. Setelah ini ditanggapi Pak Fauzin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Assalamualaikum Pak Humas. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Haris. Ya Pak Humas, saya mau tanya, kalau untuk perizinan izin travel umroh itu berapa hari gitu ya? Apa 2 minggu atau sebulan atau 3 bulan? Itu yang pertama. Yang kedua, saya mau usul itu Pak, man-man madrasah aliyah negeri yang ada di Magelang, di Jogja gitu, di Jakarta ini meniru seperti insan cendekia yang ada di Serpong. Jadi acuannya ke sana gitu loh, pengampunya. Karena ini kita perlu pendidikan generasi yang akan datang ya. Kalau di Magelang kan harus diperbaiki itu Pak, sebenarnya, yang tinggal dikasih asrama, kemudian kan di situ udah ada pendidikan di bidang akademi, jadi di situ ada Taruna Nusantara, itu seperti yang sekarang ini. Sudah begitu aja, terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Hari ya di Jakarta Pusat. Jadi tadi ada Pak Agus Riono, Dubes RI untuk Vatikan ya 2016. Kemudian ada Pak Salahuddin ya di Ciputat Tangerang Selatan. Silakan Pak Fauzin. Oke, terima kasih Mas Wiryo. Ini luar biasa bisa berjumpa dengan Pak Agus lewat virtual ya. Ya, insya Allah Pak Agus akan kami sampaikan kepada Gusmen terkait dengan mengundang Paus ya ke Indonesia sebagai hubungan bilateral juga ya, terus hubungan baik antar agama. Itu yang nanti insya Allah akan saya sampaikan Pak Agus. Terima kasih. Nanti kapan-kapan kita juga bisa berkumpul bersama sambil makan nasi lengko ya Pak Wiryo, sama sate lengong. Kemudian dari Mas Salahuddin juga terima kasih memberikan apresiasi kepada Kemenak RI dan kemudian bertanya tentang hubungan Biro HDI dengan juru bicara. Jadi memang kita kalau di Biro HDI itu ada pengelolaan pelayanan terhadap administrasi juga. Kalau juru bicara itu adalah juru bicara Kementerian Agama yang sekarang ini ada Ibu Ana Hasbi, itu sebagai juru bicara untuk terkait dengan informasi-informasi terkait dengan layanan yang dibutuhkan untuk konfirmasi kepada Kementerian Agama. Jadi biar pembagian tugasnya yang disampaikan ya, kita tetap kolaboratif ya, kolaborasi antara HDI dengan juru bicara sehingga apa yang disampaikan itu bagian dari kebijakan Kementerian Agama. Kemudian terkait dengan super app, betul Mas Salahuddin, jadi kita super app itu baru launching 25 November kemarin. Ini fase-fasenya banyak, jadi insya Allah tidak hanya haji, halal, dan nikah, tapi di situ nanti masuk mahasiswa ya, mendaftar mahasiswa itu nanti dilewatnya super app ke depannya. Layanan internalnya juga ada Mas Salahuddin. Layanan internalnya berupa absensi itu nanti juga lewat super app. Jadi seluruh pegawai Kementerian Agama baik yang PNS maupun non PNS di seluruh Indonesia nanti absensi lewat jalur super app. Jadi mereka akan masuk pintu jadi one way one gate itu. Jadi dari super app. Kemudian terkait dengan pertanyaan Mas Haris untuk perizinan travel umroh berapa hari, itu segala sesuatu kalau persyaratan dan ketentuan syarat yang diminta kemudian terpenuhi ya, kemudian ketika dilakukan visitasi atau pembuktian kualifikasi ya, itu tidak lama waktunya saya kira.
Itu Terus bisa pertanyaan berikutnya bisa tadi diakses kurang di jelas ya. Oke. Itu bisa diakses Bisa. ke ini ya, Pak. Maksudnya di aplikasi Super App itu ada untuk misalnya Ada dari pendaftaran jadi tata gini, cara. Mas Firyo. Ada, jadi dari ketika kita masuk download Super App itu ya, kalau misalnya Mas Wiryo device-nya dari Android basisnya, maka dia dari Play Store itu udah di download Super App. Nanti di situ ada juga informasi berita serta merta, artinya nanti itu bisa dilihat terkait dengan misalnya bisa juga menyampaikan kepada Super App itu terkait misalnya bagaimana prosesi itu, ada trackingnya ya, misalnya seseorang misalnya mendapatkan layanan misalnya mendaftar izin travel umroh ya, itu di tracking izinnya prosesnya sudah sampai di mana, itu nanti ke depan sampai seperti itu Mas Brio. Oke, jadi memudahkan ya. Pertanyaan selanjutnya dari Pak Hari itu Madrasah Aliyah Negeri yang ada di Magelang ataupun di Jogja, coba mungkin agak standarnya sama seperti Man IC yang di Serpong, Pak. Ya, nanti yang terkait dengan standar dari masing-masing madrasah ya kita untuk di Man IC itu memang sebagai prioritas dulu ya perkembangan dari istilahnya pengelolaan di madrasah. Jadi sekarang akhirnya setelah pengelolaan itu bisa muncul prestasi-prestasi yang ditorehkan oleh anak-anak kita dari Man IC, kemudian dari madrasah yang negeri yang lain, itu sudah semakin meningkat ya, sehingga sekarang sudah masyarakat sudah opininya kepada madrasah jauh lebih positif dibanding sebelum-sebelumnya. Oke, baik. Ada pertanyaan dari WhatsApp Pak Heru ya. Apakah sertifikasi halal itu sudah bisa diakses melalui aplikasi tersebut, Pak? Mungkin sedikit mengulang ya. Ya, sudah Mas. Ini yang untuk saat ini kita ada sertifikasi halal, kemudian haji ya, dan yang ketiga adalah nikah. Jadi 3 layanan besar itu. Dan itu adalah masyarakat bisa mendownload informasi dari Super App itu, nanti kemudian bisa juga melakukan dialog, bertanya di situ, apa yang disampaikan bisa kita respon gitu. Yang informasi juga itu nanti ada live actionnya Mas Wiryo. Jadi masyarakat yang butuh informasi saat itu nanti akan kita tambahi fitur juga live action. Bisa langsung konsultasi di situ ya. Nah, soal info haji itu juga bisa simulasi perjalanan haji juga bisa diukur dari situ juga ya Pak Fazin? Ya, kalau perjalanan haji itu biasanya ketika sudah selesai dilakukan indeks kepuasan, itu yang melakukan biasanya dari eksternal ya, kayak dari BPS. Iya. Biro. Ya, maksudnya kalau untuk mereka calon jemaah haji itu bisa mengakses aplikasi tersebut untuk mungkin perkiraan keberangkatan juga bisa dilihat dari aplikasi itu ya? Bisa, betul Mas Wiryo. Jadi masyarakat yang sudah mendaftar haji ya, itu bisa lewat Super App. Bisa mendaftar itu ketika sudah punya uang 25 juta, kemudian akan mau daftar haji lewat Super App. Dari Super App itu diklik, kemudian dekat dengan bank, nanti langsung bayar, nomor rekeningnya berapa, terus nanti langsung diverifikasi, validasi, 3 hari setelah itu keluar nomor porsi. Nomor porsi itu langsung diklik. Ketika diklik di Super App itu, kapan berangkatnya sudah langsung bisa kelihatan seperti itu langsung nampak udah. Saya daftar sekarang di Jawa Tengah, misalnya di Kabupaten Tegal, itu ternyata waktu nunggunya adalah misalnya 25 tahun. Estimasi keberangkatannya gitu ya. Baik. Ada estimasi keberangkatan. Baik, Pak Fauzin, kita jeda lagi, nanti kita lanjut di segmen berikutnya. Pendengar, setelah ini Anda masih bisa mengajukan pertanyaan di 0215869000, SMS atau WhatsApp di 0811806543. Wawancara kami bersama Kepala Biro Humas Data dan Informasi Kementerian Agama RI, Pak Ahmad Fauzin, akan kami hadirkan sesaat lagi. Power Breakfast. El Shinta Update.
Pernikahan putra Presiden Jokowi, Kaisang Pangarep dan Erina Gudono merupakan acara pesta rakyat karena semua warga ikut merasakan kebahagiaan pernikahan Kaisang dan Erina. Hal itu dikatakan oleh Ketua Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah atau LKPP RI, Hendrar Prihadi. Dalam acara kirap pernikahan itu menyajikan kesenian tradisional, makanan tradisional, dan moda transportasi andong yang disediakan secara gratis. Wah, alhamdulillah meriah sekali, ini pesta rakyat benar ya. Semua warga tumplek-plek gitu ya, dan semuanya mendapatkan fasilitas yang baik dari Mas Kaisang, Mbak Erina selama ini ya mengayu Belgio pernikahan mereka. Ya, selamat sukses, mudah-mudahan jadi pasangan yang sakinah, mawaddah, warohmah, langgeng sampai kaki nenek. Seperti diketahui, ribuan warga dari berbagai daerah di Indonesia hadir di acara kirap pernikahan Kaisang Erina yang diselenggarakan pada 11 Desember di Solo. Dalam prosesi kirap itu, kedua mempelai memakai pakaian pengantin adat Jawa Dodotan Basahan Solo. Alisan, kemeja lokal brand dengan standar internasional. Dapatkan di modern dan tradisional market di seluruh Indonesia. Ingat kemeja, ingat Alisan. El Shinta News and Talk. Punya waktu luang, enak kali ya bisa liburan atau staycation bareng keluarga. Iya nih, udah lama nggak liburan kita, Pak. Tapi kan sayang uangnya, mah. Bukannya nambah, malah berkurang. Coba nyambi gokar aja, Pak. Hitung-hitung bisa dapat penghasilan tambahan. Emang bisa? Gimana caranya? Ya bisa dong, Pak. Jadwalnya fleksibel, atur jadwal sesuai kebutuhan. Misalnya Papa nyambi gokar seminggu, lumayan tuh. Bisa buat kita staycation sekeluarga di hotel. Udah gitu bisa dapat diskon untuk maintenance mobil atau voucher minimarket. Wah, yang bener mah. Gak cuma isi waktu luang, nyambi gokar Papa juga bisa dapetin tambahan buat wujudin keinginan atau belanja keperluan yang sesuai dengan hobi Papa. Kalau gitu, Papa mau daftar deh, mah. Info lengkap klik aja, Pak. Gojek.com/nyambigokar. El Shinta News and Talk. Power Breakfast. Terima kasih Anda masih bersama kami Power Breakfast, masih bersama dengan Kepala Biro Humas Data dan Informasi Kementerian Agama RI Pak Ahmad Fauzin. Kami masih beri kesempatan untuk Anda yang ingin bertanya langsung di 0215869000, SMS WhatsApp di 0811806543. Pak Fauzin, kita lanjut Pak Fauzin ya. Oke, Mas. Oke, baik. Pak Fauzin, akhir-akhir ini kan Kementerian Agama gencar banget mengkampanyekan moderasi beragama, kira-kira begitu ya Pak Fauzin ya. Sebetulnya moderasi beragama itu apa sih yang dimaksud dengan moderasi beragama, supaya masyarakat juga bisa tahu, oh kalau ini namanya moderasi beragama, kalau itu tidak, atau dan lain sebagainya. Misalnya Pak Fauzin. Ya Mas Wiryo, jadi moderasi beragama itu termasuk juga di situ sebagai program strategis Kementerian Agama Republik Indonesia. Jadi itu masuk juga di dalam RPJMN, jadi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional. Kebetulan itu yang leading adalah, atau yang menjadi leadernya adalah Kementerian Agama. Nah, jadi moderasi beragama itu menjadi program strategis dan masuk RPJMN, dan sebenarnya menjadi tugas kita semua. Yeah. Karena apa? Karena dalam moderasi beragama itu tujuannya agar orang beragama itu bisa rukun, bisa damai, saling menghormati, saling menghargai, gitu, antara yang satu dengan yang lain, antara agama yang satu dengan agama yang lain, sehingga hidup bisa berdampingan, bekerja sama, gitu ya. Jadi semangatnya itu ya Pak Fauzin ya. Kita bisa hidup berdampingan dengan hidup berdampingan, saling menghargai, menghormati, kemudian akhirnya hiduplah rukun. Setelah rukun itu kemudian aman, damai, kemudian bisa mengisi pembangunan secara berkelanjutan. Ini tujuannya. Kemudian persatuan-kesatuan, akhirnya terjadilah persatuan-kesatuan yang kuat, gitu Mas Rio. Baik, kita lanjut, ada Pak Ali di Bekasi ya. Pak Ali, silakan Pak Ali. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak, terima kasih Pak waktunya.
Pak, saya mau tanya. Yang pertama, kalau Haji Plus itu memang jalurnya Kementerian Agama atau bagaimana ya? Kemudian yang kedua, kalau orang tua saya kan usianya sudah 70 tahun, daftar hajinya sudah 5 tahun yang lalu nih. Nah, apakah ada semacam prioritas atau semacamnya gitu loh Pak, bisa nggak? Karena usianya sudah lansia. Nah, kalau ada, gimana caranya? Terima kasih banyak. Baik, terima kasih Pak Ali di Bekasi. Masih dari Bekasi ada Pak Abdullah. Silakan Pak Abdullah. Selamat pagi ya Tinta, selamat pagi Pak narasumber. Iya Pak, saya nih agak bingung ketika dengan jargon toleransi yang belakangan ini marak dikampanyekan. Yang menjadi pertanyaan saya itu agamanya yang ditoleransikan atau umat beragamanya. Kalau agamanya nggak bisa Pak ditoleransikan Pak. Kalau dalam tataran teori, ketika saya meyakini sebuah ajaran tertentu, maka secara teoritis saya harus mengatakan yang lain itu salah Pak. Dalam tataran teori kan. Kalau saya tidak berani mengatakan yang lain salah dari yang saya anggap benar, maka sebenarnya saya belum final meyakini apa yang saya anggap benar. Jadi agama itu nggak bisa ditoleransi. Yang bisa ditoleransikan adalah umat beragamanya. Bagaimana membangun sikap saling menghargai. Bapak suka teh, saya suka kopi. Apakah karena ingin menghargai Bapak lalu kita campur Pak kopi dan tehnya itu Pak? Jadi oleh karenanya tadi disebut toleransi antar umat beragama. Kan iya, gitu ya, jadi jangan agamanya, nggak perlu misalnya nanti ada Natalan umat Islam Natal bersama sama Kristen. Nanti kita Idul Fitri orang Kristen disuruh paksa untuk selama ini seperti itu Pak Abdullah, enggak kan? Ya, yang saya bangun kesan begitu Pak, selawatan di dalam gereja itu ngawur. Menurut saya itu bukan toleransi, itu ngawur. Baik, gitu, oke. Terima kasih Pak Abdullah ya. Dan pendengar terakhir ada Pak Sinaga di Tangerang. Pak Sinaga, silakan Pak Sinaga. Terima kasih. Iya Pak Sinaga. Pak narasumber, maaf belum Pak siapa tadi? Pak Fauzin. Pak Fauzi, terima kasih Pak Fauzi. Ya Pak Sinaga. Sinta saya jadi ingat pemain timnas tuh Pak Sinaga itu. Oh gitu ya. Bukan pemain film ya? Iya. Oke, silakan Pak Sinaga. Ini menterinya saya salut nih, Daniel Sinta. Yang ini Pak, Bapak Humas, Pak Fauzi, nggak apa-apa, sering dikomunikasikan di radio. Nilai-nilai toleransi itu sejak zaman nenek moyang kita sangat baik Pak. Jadi ini dikomunikasikan aja nggak apa-apa. Tadi yang pendengar sebelumnya masalah toleransi, doktrin atau apa. Intinya kemarin di Solo, sebelum-sebelumnya juga di Solo, Pak Wali Kotanya itu datang ke gereja meresmikan gereja, Pak Wali Kota. Jadi kalau di tempat lain mungkin malah Wali Kotanya yang ikut tanda tangan supaya tidak dibangun gereja. Gak apa-apa. Jadi mana yang inti toleransi itu kembali ke hati, tapi komunikasi Menteri Agama Pak Yahud juga pernah datang ke acara di Tarutung, HKBP. Sudah melakukan komunikasi dengan baik. Masalah di bawah ini proses waktu aja Pak. Jadi semoga dilanjut Pak toleransi dari radio komunikasi, karena banyak juga yang nggak tahu, mungkin yang dipublikasikan hal-hal yang kurang toleran atau apa, tapi banyak toleransi. Itu Wali Kota Solo mungkin yang saat ini yang dikomunikasikan acara Natal, gongsi pantai atau juga Imlek itu dipublikasikan loh Pak. Salut. Itu aja Pak. Baik. Tetap semangat. Terima kasih Pak Sinaga di Tangerang, pendengar terakhir ya Pak Fauzin. Sebelum ditanggapi saya bacakan pertanyaan atau respon melalui WhatsApp. Di antaranya Pak Tatang, banyak pesantren yang berafiliasi ke paham radikal yang sudah menjamur Pak, mohon agar ditinjau ulang apakah dicabut izinnya atau mereka tidak berizin. Kalau tidak berizin itu apa langkah selanjutnya dari Kementerian Agama. Kemudian, nah ini terkait dengan aksi bom bunuh diri kemarin, ini sepertinya ada yang salah dalam pemahaman agama. Jadi ini juga peran seluruh ulama, Kementerian Agama, pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama juga harus bertindak nyata untuk mencegah paham-paham yang salah seperti itu. Nah ini beberapa respon pendengar. Pak Fauzin silakan ditanggapi Pak.
Ya, oke, Mas Wiryo, terima kasih para pemirsa. Ini langsung saja ya. Jadi terkait dengan toleransi tadi yang disebutkan oleh Pak Abdullah, bahwa jadi betul memang bukan agamanya, tetapi pemeluknya atau orangnya. Jadi itu cara beragama gitu. Itu bukan agamanya, tapi cara beragama. Jadi orang yang beragama memiliki. Indonesia itu kan negara Pancasila ya, yang di situ istilah pertamanya adalah ketuhanan yang Maha Esa. Itu menunjukkan bahwa agama-agama yang ada di Indonesia itu admitted gitu, sah itu ada di negara kita. Maka kita harus berdampingan, hidup saling menghormati dan menghargai. Jadi jangan saling menyakiti gitu. Jadi maka perilakunya orangnya itu. Jadi bukan agamanya. Kalau agamanya saya juga paham bahwa agama itu mengajarkan kebaikan semuanya. Kemudian terkait dengan bom bunuh diri yang terjadi kemarin itu ya, itu itu napiter ya, Mas Wiryo ya, yang pelaku. Mungkin juga itu di di tahanan atau rumah tahanan itu, terutama khusus para napiter itu mungkin juga pada saat berada di sana diberikan juga masukan-masukan, diskusi tentang atau bimbingan atau pembinaan terkait dengan paham-paham atau ideologi tentang agama, sehingga ketika keluar itu sudah istilahnya ideologi yang tertanam itu sudah ada informasi lain, dan akhirnya mereka akan bisa berperilaku secara moderat. Ini kan kalau misalnya mereka napiter kemudian keluar terjadi lagi, ini kan bisa membahayakan. Ini berarti belum ada ideologi yang tertanam, itu belum ada informasi balik tentang apa yang dimaksud dengan bom bunuh diri itu. Paham-paham yang moderat itu mestinya. Selanjutnya tadi Pak Abdullah ya, di Bekasi soal toleransi. Ya, betul. Tadi toleransi sudah saya sampaikan bahwa bukan agamanya, betul, tapi pemeluknya ya, jadi orangnya. Cari cara beragama. Maka moderasi beragama itu adalah cara kita beragama. Jadi kita berkomitmen terhadap kebangsaan. Kemudian yang kedua toleransi. Kemudian yang ketiga anti kekerasan. Dan yang keempat adalah menerima budaya lokal, tradisi. Ini adalah moderasi beragama. Jadi kita salah satu contoh penyebaran agama ya, salah satunya agama Islam ya, Mas Wiryo ya. Itu yang dikembangkan oleh para wali songo. Itu mereka pendekatannya bukan dengan kekerasan, Mas Wiryo. Ada unsur di situ pendekatan dengan budaya. Pendekatan budaya, misalnya dengan pendekatan musik, dengan apa, itu dilakukan oleh para wali songo zaman dulu. Gitu. Oke. Nah, selanjutnya tadi satu lagi soal banyaknya pondok pesantren yang berafiliasi ke paham radikal. Singkat saja dijawabnya itu Pak Fauzin. Ya, kalau dalam konteks pesantren itu ada namanya Arkanul Ma'had. Arkanul Ma'had itu adalah rukun pendirian pesantren. Di situ ada pengasuhnya, ada pesantrennya, ada kegiatan belajar mengajarnya, kemudian ilmu yang disampaikan itu juga sambung ya, silsilahnya ada gitu. Jadi kalau misalnya terpapar kemudian tidak ada setelah diverifikasi validasi ternyata ini ya kita ditinjau kembali. Baik, Pak Fauzin, banyak sekali beberapa pertanyaan pendengar yang belum kami sampaikan, diantaranya soal haji, kemudian aplikasi, kemudian juga halal dan toleransi beragama, moderasi beragama juga banyak. Nanti lain waktu kita bisa komunikasikan lagi. Ini satu lagi Mas, silakan. Satu lagi. Jadi haji yang dikelola oleh Kementerian Agama ya, itu adalah haji reguler dan haji plus, haji khusus ya. Jadi di situ menurut undang-undangnya ya. Jadi haji reguler dan haji khusus. Makanya di situ ada istilah pengelolaan haji ibadah haji khusus (PIHK). Iya, baik. Nah, tuh. Baik, Pak Fauzin, kita pada kesempatan yang lain mungkin kita bisa lanjut lagi ya. Oke, terima kasih Pak Fauzin sudah bersama kami. Sehat selalu Pak Fauzin. Oke, assalamualaikum. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, pendengar, demikian tadi Power Breakfast bersama Kepala Biro Humas Data dan Informasi Kementerian Agama Republik Indonesia, Amal Fauzin, dan nantikan Power Breakfast pada Senin pekan depan. Power Breakfast.